Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Margi. Pernah nggak ngerasa kalau kita mau melakukan transaksi sederhana nih, tetapi kalau mau ke bank jauh, antri, atau mungkin waktunya yang nggak cocok nih dengan layanan perbankan? Nah, hal ini kadang yang akan membuat kita menunda-nunda nabung, menunda-nunda transaksi karena males. Akhirnya kan transaksi keuangan kita tidak tertib kan? Betul. Oke, di video kali ini kita akan membahas laku pandai dan apa sih manfaatnya untuk wargi Sukabumi. Halo wargi, selamat datang di Ngulik. Ngobrol urusan literasi keuangan. Channel ini channelnya bagian perekonomian Kabupaten Sukabumi. Ingat, channel ini bukan untuk promosi produk. Betul. Dan juga bukan untuk mengajarkan literasi keuangan secara pribadi. Betul. Tetapi hanya untuk edukasi kan. Betul. Ya. Secara singkatnya nih, Wey, laku pandai ini adalah layanan perbankan atau layanan keuangan yang bisa diakses tanpa pergi ke bank gitu. Secara singkatnya kayak gitulah ya. Konsep dasarnya laku pandai ini adalah layanan keuangan tanpa kantor. Tanpa kantor. Iya. Dan didukung dengan teknologi informasi dan menggunakan mitra agen yang tersebar di seluruh warga. Untuk apa? Untuk menunjang layanan keuangan secara inklusif. Betul sekali ya. Jadi sebetulnya agen itu berarti titik layanan dari si perbankan itu sendiri. Betul. Jadi seperti mitra kerjasama agen itu dengan bank. Dengan bank ya. Betul, dengan bank tertentu. Apa sih ini penting? Karena biasanya gini, warga itu terkadang pengen tertib masalah keuangan kan. Ya, termasuk aku Ibu ya, pengen tertib masalah keuangan. Pengen tertib nabung gitu ya. Tetapi mau ke bank itu agak jauh perjalanannya seperti itu, atau mungkin waktunya yang nggak cocok nih dengan perbankan gitu. Betul. Tujuan besarnya adalah memperluas akses layanan keuangan. Ya, makanya ada laku pandai kan. Agar akses layanan keuangan kita tersebar di seluruh warga. Betul. Melalui agen-agen yang sudah tersebar dan terpercaya juga akses layanannya yang aman. Yang aman ya. Tentunya aman wargi. Nah, berarti kan kalau memang aksesnya lebih dekat, berarti semakin banyak lagi wargi yang merasakan manfaat dari layanan perbankan itu sendiri kan? Betul, betul sekali. Nah, contohnya nih, seperti apa? Contoh yang sederhana ya. Kita terkadang ingin menyimpan uang, ingin ngambil uang. Ini transaksi-transaksi dasar lah ya. Transaksi-transaksi dasar itu kita akan terhambat ketika layanan keuangan yang aman itu jauh. Tadi kan mager segala macam. Tapi kalau layanan keuangannya yang mendekati kita, hal-hal dasar itu kita akan lebih mudah mengaksesnya. Iya, apalagi kalau misalkan kita udah punya uang nih, tiba-tiba pengen nabung kayak gitu ya. Nah, kalau nggak ditabungin, besok-besok uangnya hilang, habis. Bukan hilang, habis lah ya. Apalagi lebih dekat ke warung daripada lebih dekat ke warung, apalagi ke bank gitu kan. Betul. Ke bank, ke warung duluan gitu ya. Boncos deh. Habis. Kok uang kemarin teh ada ya, tapi nggak ada gitu. Iya, begitu. Apalagi kalau memang untuk UMKM kan. Betul. UMKM itu transaksinya itu kan biasanya setiap hari. Setiap hari UMKM itu setiap hari. Kalau ada akses layanan keuangan yang dekat, laku pandai ini akan membantu pencatatan keluar masuknya uang UMKM. Apalagi kan di bulan kemarin kita sudah membahas catatan pengelolaan selama 7 hari. 7 hari, betul. Ingat 7 hari. Dengan laku pandai ini sebagai alat pendukung juga dong. Untuk pencatatan. Dan juga agar akses layanan kita itu dekat dan tidak boncos lagi dong pengeluaran kita. Betul. Karena ketika mau nabung, ada di dekat kita. Iya, gitu karena kan ada bukti transaksi juga ya. Iya, betul, ada bukti transaksi juga. Dan UMKM butuh banget ini bukti transaksi. Harus disimpan bukti transaksinya. Karena mereka kan setiap hari kan kalau betul. Bukti transaksi. Nanti kan pencatatan uang masuk, uang keluar itu bisa kita lihat dari bukti transaksi itu. Nah, itu dia, dengan laku pandai kita akan dibantu dengan akses layanan yang jadi lebih tertib keuangan UMKM itu. Dan tidak boncos. Kadang kan dia ngerasa gini ya UMKM tuh, ngerasa
kemarin tuh kita laku kok kayaknya banyak ya. Betul. Tapi kok uangnya segini? Iya betul. Pencatatannya dibantu dengan bukti transaksi melalui agen-agen mitra-mitra ini. Tapi di antara masyarakat kita ini ada beberapa mitos yang tersebar terkait dengan agen keuangan kan? Iya kayak benar-benar sih. Apa tuh Bu mitosnya? Nah mitos yang pertama, mitos yang pertama katanya agen itu palsu, bener nggak sih Harapan kali yang palsu. harapan kita penghasilan yang palsu gitu. Jadi sebenarnya agen itu bukan lembaga baru atau apa gitu, tapi agen itu adalah mitra dari bank-bank tertentu. Tentunya di sana ada aturan-aturan bank yang harus ditaati oleh agen dan juga nasabah. Jadi agen itu adalah yang bekerja sama dengan perbankan. Betul. Bukan dia bikin bank baru atau lembaga baru. Bukan. Gitu kan? Jadi itu mitos, bukan itu fakta. Mitos, ya. Mitos yang kedua nih, katanya agen, kalau kita ke agen katanya ATM-nya gede, AGM-nya besar. Administrasi bener besar. Sih kadang jangan ke agen lah, administrasinya besar. Itu mitos yang tersebar di masyarakat. Itu mitos yang tersebar di masyarakat. Karena agen ini itu bekerja sama dengan bank, artinya setiap agen itu bekerja sama dengan bank yang berbeda gitu kan. Aturan administrasi yang berbeda-beda. Setiap bank punya aturan administrasi yang berbeda-beda. So jadi kita pastikan dulu terkait biaya transaksi di agen itu untuk lebih amannya wargi. Tetap saja ya, kalau kita mau ke agen tanyakan dulu biaya administrasi, biaya yang mungkin muncul terjadi ketika kita melakukan transaksi. Dan jangan lupa setiap transaksi buktinya harus disimpan dengan baik. Gitu. Jadi itu masih mitos. Nah, begitu ya. Nah, apalagi nih di episode berikutnya tentang laku pandai nih ya, kita akan coba membahas apa sih yang bisa dilakukan oleh agen dan tidak bisa dilakukan oleh agen, biar kita tidak tertipu juga oleh agen. Oh iya benar sih, karena ada yang bisa dilakukan dari agen. Menjawab juga nih ke masyarakat bahwa agen ini ini gak ya? Gitu. Bisa dipercaya atau tidak gitu atau ya. Agen itu kita bisa ini gak ya atau nggak bisa ini gak ya? Benar sih. Makanya di episode berikutnya kita akan bahas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh agen. Dan episode berikutnya lagi kita akan bahas terkait PIN dan OTP. Wah, itu penting banget itu. Itu berbahaya. Terkadang masyarakat itu belum terbiasa dengan yang namanya layanan digital. Iya, makanya PIN dan OTP itu harus seperti apa kan nih perlakuannya? Episode selanjutnya kita pokoknya akan membahas bagaimana memperlakukan PIN dan OTP. Jangan sampai disebar atau dikasih kepada orang yang tidak kita kenal. Tapi saudara juga jangan dikasih. Kalau ya ke saya juga apalagi jangan lah ya. Betul. Oke deh Wargi, kalau begitu ditunggu komentarnya ya. Kira-kira kalau kalian menggunakan layanan laku pandai nih, apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin untuk peminjaman nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Mungkin ya. Tarik tunai. Peminjaman bisa nggak ya? Kita bahas di episode. Kita bahas ya, bener nggak ya? Laku pandai itu bisa peminjaman apa? Kita bahas gitu. Nah, coba di kolom komentar. Kira-kira kalau kalian laku pandai biasanya kalian dipakai untuk apa? Tarik tunai atau tabungan atau mungkin apa ya? Transfer pacar. Transfer pacar lagi bisa nggak ya? Pembayaran mungkin ya, misalnya bayar listrik gitu ya, atau mungkin bayar apa pulsa atau mungkin yang lainnya ya. Tolong di komentarnya dong, biar nanti kita akan sama-sama, karena nanti di next episode terkait dengan laku pandai kita sih pengennya ada narasumber ya. Betul, kita menjawab apa yang jadi pertanyaan dari teman-teman wargi-wargi di sini, wargi ngulik nih. Oke. Jadi kita ramaikan kolom komentarnya, dan yang penting wargi kita belajar bersama dan konsisten. Bersama. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.